Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita datang memuji, menyembah, mengagungkan akan nama Tuhan kita. Kita akan mulai ibadah kita walaupun kita di rumah kita masing-masing. Biarlah semangat sukacita kita tetap datang untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan kita. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita menghadap Tuhan. Dan kita akan naikkan ucapan syukur kita sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu, kami siap mengagungkan Engkau Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus mengalir tempat ini, jamah kami semua, lingkupi kami semua dengan kuasa-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Baik, kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Kita naikkan suara kita di hadapan Tuhan, karena Dia yang layak punya pujian dan penyembahan kita. Katakan, layak dipuji, disembah. Haleluya Yesus, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan sama-sama, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saya minta Pak Immanuel Pisdion akan membuka kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, sehingga kami sudah memasuki tahun 2021 dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah lalai daripada kami. Dan kami mau senantiasa memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa, Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Engkau memberkati kami baik yang di rumah, baik yang secara kelompok ataupun keluarga. Tuhan memberkati. Biar lewat ibadah online ini kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mari memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkati supaya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa segala macam kuasa kegelapan yang akan mengganggu, mengacaukan, mengalihkan pikiran. Kami tolak kuasa di dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan kuasanya. Biarlah Engkau mari bersama-sama dengan kami. Untuk kami senantiasa penuh sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Boleh itu semua jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ada sukacita? Baik, kita akan selalu bersukacita dalam rumah Tuhan. Kita akan selalu naikkan puji-pujian kita, karena Dia yang layak menerima pujian dan penyembahan. Haleluya. Sebelum kita naikkan puji-pujian kita, mari beri salam kiri kananmu, beri tos kanan kirimu, karena kasih Tuhan tidak pernah sudah membuat kita semua, karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian, katakan hari ini kurasa bahagia. Bila kita merasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman pada saat pagi hari ini, boleh memuji muliakan akan nama Tuhan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan hari ini kurasa bahagia, haleluya. Hari ini kurasa bahagia,
bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Luar biasa semangatnya kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Baik, tiba-tiba kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dengan doa. Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami masing-masing supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Tidak terasa kita boleh masuk di tahun 2021 tentunya dengan semangat dan spirit yang baru, ya. Saya percaya banyak pengalaman, banyak hal yang kita temukan di dalam tahun 2020 dan itu menjadi pelajaran penting kita masuk di tahun 2021. Dan kita pada pagi hari saya mengajak untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan yang saya pilih untuk kita, yaitu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengar, memelihara dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi mari kita bersukacita memasuki tahun yang baru dengan penuh semangat dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan menolong kehidupan kita di tahun 2021 ini. Dengan tekad yang sama kita naikkan kepada Tuhan bagaimana Tuhan sudah menolong kita di tahun 2020, Tuhan itulah yang juga akan menolong kita di tahun 2021. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada pagi hari ini saya akan memberi tema sukacita dalam Tuhan. Berbicara tentang sukacita adalah satu semangat di mana orang mendapatkan sesuatu yang tidak seperti biasanya, membuat ada kegirangan yang melebihi dari hal yang biasanya. Dia akan dengan penuh semangat mengucapkan puji nama Tuhan atau memberikan apresiasi, action yang berbeda saat dia mengalami sesuatu yang baru. Jadi sukacita di dalam Tuhan berbeda dengan sukacita yang tidak dimiliki di dalam Tuhan, itu sangat berbeda. Sehingga berbicara tentang sukacita itu berarti ada kebahagiaan. Berbicara tentang sukacita berarti ada sesuatu yang diraih yang sebelumnya tidak dipikirkan atau dicita-citakan, yang diperolehnya sesudah melakukan dengan bersusah payah. Dan berbicara tentang sukacita dan kebahagiaan ini merupakan suatu hal yang berbeda atau dua hal yang berbeda. Kalau sukacita adalah orang yang mengalami yang tidak seperti biasa seperti saya katakan tadi dan masuk di dalam satu kebahagiaan. Tetapi orang bahagia belum tentu sukacita. Tetapi orang sukacita pasti ada kebahagiaan. Karena kita begitu melihat banyak orang berbicara tentang kebahagiaan tetapi tidak pernah memberikan action, tidak pernah menunjukkan betapa kebahagiaan itu menjadi bagian sukacita yang ditunjukkan. Nah, itu sangat berbeda. Oleh sebab itu saya katakan sukacita dalam Tuhan itu diwujudkan karena ada kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, sukacita dalam Tuhan. Hal pertama yang kita pelajari di dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi bagian pertama yang kita lihat ini adalah ada kepekaan. Berbicara tentang kepekaan adalah satu cara bagaimana kita melihat sesuatu dalam tindakan dan kita bisa membedakan hal itu baik atau tidak. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi bahagia dalam sukacita yang pertama adalah ada kepekaan. Tidak salah menempatkan diri sebagai orang percaya. Tidak duduk dalam kumpulan atau berdiri dalam kumpulan pencemooh, tetapi dia bisa membedakannya. Dia menjadi orang yang peka atau jeli di dalam menempatkan dirinya di mana dia ada. Jadi ada kepekaan, itu menjadi bagian sukacita tersendiri, menjadi kebahagiaan tersendiri tak kala dia bisa memilih melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang orang fasik bukan berarti kita tidak mau bersama-sama dengan mereka, tetapi kita punya kepekaan. Kita tidak, kita serupa dengan mereka tapi tidak sama. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, berbicara tentang kepekaan. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, dalam kondisi orang semacam apa saja, tetapi kita tidak serupa dengan mereka. Kita berbeda. Walaupun bersama-sama, dikatakan bersama-sama serupa, tapi kita berbeda. Kita menunjukkan karakter kehidupan kita berbeda seperti orang yang hidup di dalam Tuhan. Sehingga di dalam tindakan dan pergaulan kehidupan kita menunjukkan bahwa ada hal yang tidak nampak dalam kehidupan mereka itu terjadi pada kita, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita tidak bisa menunjukkan hal-hal yang di luar daripada apa yang sudah ditetapkan oleh kebenaran itu sendiri, yaitu menunjukkan sukacita menjadi bahagian kebahagiaan yang kita miliki dari Kristus. Jadi bahagia yang pertama adalah kepekaan yang tadi saya sampaikan. Kita menjadi orang-orang yang bisa memilih bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kalau berbicara tentang perbedaan, bukan berarti kita menjadi sok-sokan, sok rohani, sok pintar, atau sok bisa berdoa dan sebagainya, tetapi menjadi kepekaan bagi kita mana kita menempatkan diri untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain, baik itu dalam kata-kata, tindakan dan sikap kita, sehingga itu tidak menjadi pemisah. Jadi di dalam Roma pasal 12 ayat 2 sudah katakan, kita menjadi bagian di dunia ini tetapi kita berbeda, kita serupa tetapi kita berbeda. Nah, itu yang kita harus pertahankan dalam kehidupan kita. Jadi kepekaan menunjukkan kepada kita bahwa kita mempunyai prinsip kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Dalam penampilan kehidupan kesaksian kita harus berbeda. Kemudian yang kedua, bahagia yang kedua adalah ada motivasi belajar. Ada motivasi belajar. Dikatakan ayat yang kedua dalam bacaan kita tadi bahwa ada motivasi di mana kerinduan kita untuk belajar akan firman Tuhan. Kesukaannya ialah belajar akan firman Tuhan. Kesukaannya adalah bagaimana merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, ayat 2 kita melihat bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kerinduan belajar akan firman Tuhan itu menjadi model kehidupan kita yang senantiasa mengajarkan kita untuk bagaimana memperbaharui kehidupan kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi semakin kita belajar firman Tuhan, kita semakin berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Maka di mana saja kita ada, kita menunjukkan kebaikan itu kepada orang lain. Dalam kesaksian, dalam hal apa saja, kita bisa menunjukkan kita menjadi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus, jadi belajar firman Tuhan. Di dalam Ulangan ayat yang ke-6, pasal 6 ayat 6 dan 8 dikatakan harus berulang-ulang. Bahkan bukan untuk kita saja, tapi kepada anak-anak kita terus diajarkannya menjadi modal. Dan itu dikatakan itu menjadi tanda di dahi atau tanda di tangan atau tanda di pintu. Ya. Tapi bukan yang dimaksudkan sekarang adalah model-model yang ditunjukkan, ya, karena merenungkan firman Tuhan menjadi gaya hidup, menjadi tanda kehidupan. Ada yang menggantikannya, membuat anting-anting salib di telinganya, kalung salib, ya, tato salib dan berbagai macam cara yang ditunjukkan. Itu betul, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan merenungkan firman Tuhan memperbaharui kelakuan karakter kehidupan kita menjadi sempurna sama seperti Kristus yang menunjukkan kesempurnaan itu. Jadi belajar itu tidak batas usia, tidak batas waktu apa saja, tetapi kita harus selalu belajar.
karena itu menjadi cara kita memahami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, kita terus merenungkan siang dan malam, tidak membatas waktu, ya, tidak batas umur, tetapi selalu merenungkannya setiap saat. Itu menjadi motivasi tindakan dalam kehidupan kita, bukan karena disuruh, ya. Bukan karena ada orang baru pura-pura kita baca, orang katakan, berarti dia hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang bersaksi, saya bisa berdoa 24 jam. Dia juga katakan, padahal tidak pernah melakukan itu. Nah, sia-sia. Jadi belajar firman Tuhan itu membentuk kita hidup serupa dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi bagian daripada itu. Kita menjadi tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita kalau saat senantiasa kita belajar firman Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, setelah ada kepekaan yang pertama, kedua kita harus ada motivasi belajar tentang kebenaran Tuhan, karena itulah yang akan membentuk karakter kehidupan kita sesungguhnya, siapa kita ini. Orang akan kelihatan, orang akan melihat kita akan berbeda dalam pemikiran, perkataan, penampilan kita. Bagaimana kalau kita hidup di dalam kebenaran itu? Bukan ditunjukkan secara nampak, tetap di dalamnya. Itu yang sangat penting. Bukan tanda-tanda atau embel-embel salib dan sebagainya, tetapi bagaimana menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, mari kita terus tidak dorong untuk belajar. Menjadi suatu motivasi, belajar yang tinggi. Kerinduan untuk belajar Taurat Tuhan siang dan malam, firman Tuhan siang dan malam. Itu Tuhan izinkan untuk ada perubahan dalam kehidupan kita. Kemudian bahagian yang ketiga atau bahagia yang ketiga adalah ada kepuasan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, ayat ketiga dikatakan seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bagaimana ada kepuasan yang kita miliki dalam kehidupan ini? Karena kita selalu bersandar kepada kepekaan dan mau belajar. Akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ya, di dalam Yeremia pasal 17 dikatakan, akarnya itu akan merambat kemana-mana dan akan menjadi kuat dan terus menerus berbuah, tidak mengenal musim. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, apa saja yang kita buat berhasil, apa saja yang kita lakukan ada hasilnya, apa saja yang kita gumuli kita akan dapatkan kalau kita punya kepekaan bagaimana kita tidak hidup serupa dengan dunia tapi berbeda. Bagaimana yang kedua, kita harus belajar terus menerus sampai pada akhirnya kita melihat hasil yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama, tidak ada kehidupan yang sia-sia. Kalau kita mau belajar, kita mau membedakan antara baik dan tidak baik, maka kita akan menemukan kebenaran sejati dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, apa saja yang kita buat berhasil, dikatakan seperti itu. Kalau kita bagaikan hidup di aliran sungai kebenaran firman Tuhan, itu mendatangkan kebaikan dan sukacita yang tidak pernah henti-hentinya. Tidak ada menghitung kalau saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan itu terus mengalir, itu terus terjadi, tidak mengenal musim. Karena bagaikan belajar firman Tuhan siang dan malam. Dan dalam hasilnya adalah terus berbuah sepanjang kehidupannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita di dalam tahun baru ini, kita betul-betul wujudkan sukacita yang menjadi bahagian atau bahagia dalam kehidupan ini. Kita harus mampu membedakannya. Kita harus terus belajar sehingga kita melihat hasilnya yang menunjukkan kualitas yang luar biasa yang terus mengalir dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada hal yang sulit. Kalau kita mau belajar peka terhadap sesuatu yang terjadi, kita harus menempatkan diri. Kita harus menunjukkan bahwa kita bukan berasal dari dunia walaupun serupa tetapi tidak sama. Kita berbeda daripada yang lain. Yang kedua adalah kita ada motivasi belajar terus menerus kebenaran firman Tuhan.
bagaikan pohon yang di aliran tepi sungai, yang merambat akarnya akan menjadi kuat dan selalu menghasilkan buahnya senantiasa sepanjang zaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, saat kita belajar, kita memahami hal-hal penting dari Tuhan. Setelah itu kita mulai merasakan khasiat daripada belajar tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk itu hari ini saya mengajak kepada kita, masuk ke tahun baru, kita terus belajar, kita terus menempatkan diri, belajar yang baik, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal, yang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita kita. Apa yang mau kita inginkan di tahun 2021 ini, Tuhan akan nyatakan itu. Yang penting kita lakukan 3 hal ini. Ada kepekaan, ada motivasi untuk belajar, sehingga ada hasil yang menunjukkan kepuasan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Yesus, bagaimana hari ini kita ada di tahun 2021? Apa yang kita pikirkan? Bagaimana dan apa situasi yang kita hadapi sekarang ini? Kalau orang yang sukacita, tentu orang memiliki kebahagiaan. Tetapi belum tentu orang bahagia memiliki sukacita. Banyak orang katakan bahagia tetapi tidak menunjukkan action atau tidak menunjukkan betapa kebahagiaan itu lewat sukacita. Sehingga orang yang bersukacita berarti orang itu memiliki sukacita. Orang memiliki kebahagiaan. Tetapi orang yang bahagia belum tentu memiliki sukacita. Karena banyak orang mengatakan tentang definisi kebahagiaan itu tetapi tidak pernah ditunjukkan. Dan itu berbeda dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang betul-betul kita menunjukkan kita bahagia, kita kuncinya adalah kita senantiasa bersukacita. Orang kalau kita melihat sukacita, kegirangan, ya, itu menunjukkan bahwa ada kebahagiaan yang terselubung, yang ditunjukkan dalam luapan hatinya, penampilan dan kehidupannya yang senantiasa ditunjukkan kepada Tuhan. Mari kita bersukacita, kata kita memiliki kebahagiaan dalam Tuhan. Ada kepekaan, ada motivasi belajar, ada hasil yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk senantiasa kita hidup berdasarkan kebenaran ini. Juga dapat membantu dan menolong orang lain untuk melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa akan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang 3 hal di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yaitu hal yang pertama, kami harus peka dalam menempatkan diri kami di mana kami berada. Kami serupa tetapi kami tidak sama. Serupa artinya kami bisa melakukan sesuatu seperti mereka tapi kami berbeda dengan mereka. Kerinduan kami biarlah menjadi berkat untuk mereka, perubahan karakter dan sebagainya. Hal yang kedua, kami belajar juga bagaimana kami dapat peka terhadap hal itu kalau kami tidak belajar. Dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kesukaan kami Taurat Tuhan, firman Tuhan, siang dan malam. Itu menunjukkan hal yang luar biasa sampai pada akhirnya akan menunjukkan buah-buah, akan menunjukkan kepuasan. Karena kami tahu hasil pekerjaan, perbuatan, tindakan tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga menjadi pegangan kami di tahun 2021. Kami harus semangat belajar, melihat Tuhan menjadi bagian yang terbesar dalam kehidupan kami. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu senantiasa menolong, memberkati untuk kami senantiasa memahami dan menjalankan kebenaran dalam kehidupan kami. Memberkati jemaat-Mu, memberkati kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Apapun yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat serta berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita memberi persembahan, mari kita berdoa.
Bapa, kembali kami mengucap syukur pada hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah sampaikan dapat tertanam dalam setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman yang dia sampaikan semakin dibentangkan. Dan pada saatnya ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan-Mu tempat ini. Kami mohon Tuhan berkati bagi kami yang memberi dan yang belum sempat memberi, biarlah pelayanan-Mu di tempat ini semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Haleluya, amin. Puji Tuhan, baik kita naikkan pujian, katakan bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkati-Mu di dalam pekerjaan dan setiap usaha-Mu. Bawalah persembahan-Mu, bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkati-Mu di dalam pekerjaan dan setiap usaha-Mu. Di dalam pekerjaan dan setiap usaha-Mu. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Nanti Pak Gembala Sidang akan menutup kita dalam doa berkat. Kita naikkan pujian, katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Katakan Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia
Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau sajalah yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami secara online, mulai dari awal, pertengahan hingga kini akan berakhir Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhirinya Tuhan, namun sebelumnya hamba berdoa, menyerahkan seluruh umat-Mu yang sementara mengikuti ibadah ini di tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan mereka pada pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka pada pagi hari ini, Engkau ada bagi mereka Tuhan. Mari Engkau nyatakan pertolongan-Mu di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Yang sementara berada di dalam kelemahan tubuh, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Yang sementara bergumul tentang ekonomi Tuhan, keuangan, kebutuhan-kebutuhan Bapa, mari Tuhan Engkau hadir dan mencukupkan mereka dengan cara-cara-Mu yang unik, dengan cara-cara-Mu yang kadang tidak terduga oleh kami. Tuhan bisa melakukan itu dan menolong kami Tuhan. Hamba berdoa apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu saat ini Tuhan, tentang ekonomi Tuhan, untuk uang sekolah, uang kos-kosan Tuhan, untuk makan minum sehari-hari Tuhan, untuk kebutuhan-kebutuhan lain Tuhan, mari Tuhan Engkau ada bagi mereka Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan anak-anak kami yang sementara duduk di bangku pendidikan dan mulai mengikuti pelajaran secara tatap muka Tuhan, walaupun hanya waktu sesaat Tuhan, dan secara bergiliran dengan mengikuti protokol kesehatan. Kiranya Tuhan tolong mereka, tutup, bungkus, lindungi mereka semuanya Bapa, sehingga mereka bisa dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka, oleh pembimbing mereka, tetapi mereka juga dilindungi dari penyebaran COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan, menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan sertai dan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Pekerjaan apapun yang dilakukan, kiranya Tuhan memberikan kemampuan, memberikan tanggung jawab, memberikan kesanggupan kepada umat-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan biarlah mereka mengerjakan semua tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau. Dan hamba percaya berkat Tuhan pun pasti mengalir mengikuti mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa menyerahkan kegiatan kerohanian kami sepanjang minggu ini Tuhan. Mulai hari Selasa doa bersama Tuhan, hari Kamis komsel-komsel, dan juga hari Sabtu pemuda Tuhan. Bahkan kembali minggu Tuhan kami beribadah secara online. Kiranya Tuhan memberikan kegairahan, roh yang menyala-nyala untuk kembali bangkit Tuhan dari kegiatan yang sudah vakum selama 1 tahun Tuhan. Biarlah kami kembali akan semangat dan mulai belajar, bertumbuh di dalam setiap kelompok sel, agar kami mengalami peningkatan dalam iman kami masing-masing Bapa, pertumbuhan di dalam iman kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintahan kami di kota kami ini Bapa, yang sementara ini terus berupaya untuk Tuhan mengurangi tingkat penyebaran COVID Tuhan. Tuhan tolong mereka, berikan kemampuan kepada mereka, hikmat Tuhan, dan juga kesadaran kepada setiap masyarakat, sehingga semuanya mengikuti protokol kesehatan Tuhan, tidak menganggap remeh, tetapi waspada senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, proses vaksinasi yang sementara berlangsung juga secara bertahap Engkau tolong Bapa, sehingga pada akhirnya semua masyarakat akan divaksinasi, sehingga kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan di bidang pariwisata dan yang lain-lain akan kembali berjalan dengan normal Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintahan NTB, Nusa Tenggara Barat. Tuhan Engkau tolong sertai dan memberkati juga, sehingga provinsi kami akan keluar dari zona merah dan kembali ke zona kuning dan hijau, sehingga semua kegiatan ekonomi, semua kegiatan pendidikan, semua kegiatan-kegiatan yang lain akan kembali berjalan dengan normal Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kegiatan anak-anak-Mu, mungkin setelah ibadah ini Tuhan, mereka akan melanjutkan aktivitas mereka. Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang dikerjakan mereka mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian yang berada di tempat tinggal masing-masing, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini.
Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami sampaikan bahwa kegiatan ibadah kita, kegiatan kerohanian kita sepanjang minggu ini masih berjalan seperti biasa. Hari Selasa khusus persekutuan doa. Kita datang di tempat ini dan berdoa bersama-sama, membawa setiap pergumulan kita. Dan hari Kamis kita mulai berjalan komsel dan kita tetap tunduk pada protokol kesehatan. Tempat-tempat yang memungkinkan kita jalankan, dan tempat-tempat yang belum bisa ya kita belum bisa adakan karena mungkin tempatnya sempit dan sebagainya. Mari kita akan ikuti protokol kesehatan. Ya, yang berikut Bapak Ibu kami sampaikan bahwa kegiatan untuk peribadatan kita minggu, kita doakan supaya di awal Februari 2021 ini kita bisa ada kegiatan untuk beribadah secara berjemaat lagi. Kita doakan bersama-sama supaya Tuhan akan membuka jalan. Dan yang berikut Bapak Ibu, kami menyampaikan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Saudara Jenny ya, yang berulang tahun pada tanggal 29 Januari, dan juga Yuli Kabunggul yang akan berulang tahun pada 31 Januari, dan juga anak kekasih kita Richard yang akan berulang tahun juga pada tanggal 31 Januari. Ya, kiranya umur panjang, berkat Tuhan, ya, penyertaan Tuhan, lindungan Tuhan, dan masa depan yang cerah Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Shalom.